Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kalian dalam keadaan baik. Sebelum kita masuk di dalam materi pembelajaran hari ini, kita mau satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami belajar bersama-sama, kiranya Tuhan akan memberkati dan menyertai kami sehingga kami memahami materi yang akan kami baca pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, materi hari ini atau bab 1 temanya adalah Allah membentuk sebuah keluarga. Sedangkan kompetensi dasarnya mengakui peran Allah di dalam kehidupan keluarga. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang diharapkan adalah pertama, menerima ajaran Alkitab tentang peran Allah dalam membentuk keluarga. Yang kedua, mengakui peran Allah di dalam keluarga. Dan yang ketiga, membangun persekutuan keluarga dengan Allah. Dan yang terakhir adalah mengakui kedaulatan Allah dalam membentuk keluarga. Sedangkan bahan Alkitabnya diambil dari 2 bahan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah Kejadian pasal 2 ayat 1-7. Bacaan yang kedua adalah Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Yang perlu kita diskusikan pertama adalah kita harus mengenal keluarga terlebih dahulu. Bagaimana kalian memiliki keluarga yang saat ini bersama-sama dengan kalian, bagaimana Allah membentuk sebuah keluarga buat kita semua. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apa sih keluarga itu? Atau apa yang dimaksud dengan keluarga? Pertama itu adalah perbedaannya dulu. Kita harus tahu perbedaan antara keluarga dengan rumah tangga. Kemudian yang dikatakan keluarga itu adalah definisinya lembaga atau unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Atau dalam lingkup yang lebih kecil. Yaitu yang menjadi garis bawahnya adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Inilah yang disebut dengan keluarga. Sedangkan bisa dikatakan atau definisi di atas itu adalah disebut dengan keluarga inti. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keluarga, lembaga atau unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau keluarga inti. Kemudian kita masuk selanjutnya. Kalau ada keluarga kecil berarti ada keluarga yang lingkupnya besar. Apa yang dimaksud dengan keluarga besar? Keluarga besar adalah suatu persekutuan yang terdiri dari sejumlah keluarga yang terikat dalam pertalian darah. Ini ada kata kuncinya, yaitu adalah persekutuan yang terdiri dari sejumlah keluarga, tentunya terikat dalam pertalian darah. Misalnya, ada kakek, nenek, paman, bibi, cucu, tante, om, dan sebagainya, mungkin keluarganya yang tinggal di dalam rumah kalian masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan keluarga besar. Kemudian tadi kalau ada pertanyaan tentang apa perbedaan keluarga dengan rumah tangga. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan rumah tangga berbeda dengan keluarga. Dalam rumah tangga mendeskripsikan semua orang, yaitu baik yang berkerabat maupun yang tidak, yang menempati satu unit di dalam rumah tersebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah keluarga, dia mengadopsi anak, kemudian ini tidak ada pertalian darah, tetapi ketika dia mengadopsi kemudian di kartu keluarganya sudah muncul dan sebagainya, ini dikatakan adalah sebuah keluarga.
Itu sangat berbeda dengan rumah tangga. Sedangkan keluarga tadi, rumah tangga selanjutnya mengartikan bahwa rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Jadi dari definisi tersebut kalian sudah bisa membedakan antara pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga, yaitu keluarga kecil atau keluarga inti. Yang kedua itu adalah tentang keluarga besar. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tentang rumah tangga itu. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari bersama-sama. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang Allah membentuk keluarga. Bagaimana di sini adalah peran Allah di dalam membentuk keluarga. Apakah keluarga itu tiba-tiba muncul? Tentunya tidak. Yang dikatakan adalah ada peran Allah di dalam kehidupan keluarga itu sangat besar sekali. Makanya dikatakan adalah ada inisiatif Allah dalam membentuk keluarga. Artinya keluarga ketika terbentuk itu bukan karena kebetulan atau karena kecelakaan, tetapi pasti ada rencana dari Allah, kemudian ada inisiatif. Berarti ada peran atau ada keterlibatan Allah di dalam sebuah keluarga itu. Itulah yang dikatakan bahwa kalau saat ini kalian tinggal atau hidup di sebuah keluarga, bukan berarti bahwa saya lahir di keluarga ini bukan karena kebetulan, tetapi Allah memiliki rencana dan itu adalah inisiatif dari Allah. Terus selanjutnya bagaimana menurut Kejadian pasal 2 ayat 18. Ini berbicara tentang keluarga juga. Di situ dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam ayat ini mau menceritakan bahwa Allah membentuk sebuah keluarga itu ketika Allah menciptakan Adam. Kemudian Allah melihatnya bahwa Adam ini sendirian sehingga Allah menciptakan Hawa. Di situ adalah sebagai dikatakan penolong yang sepadan dengan dia. Ya, anak-anak, kita akan melihat selanjutnya tujuan Allah di dalam membentuk keluarga. Kita tahu bahwa Allah pasti memiliki tujuan ketika Allah membentuk dalam keluarga itu, atau misalnya suami istri akhirnya dia menjadi satu di dalam sebuah persekutuan, yaitu sebuah pernikahan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, di dalam terjemahan baru, isinya adalah Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sedangkan di dalam King James-nya mengatakan bahwa di situ kalau kita perhatikan ada tulisan yang berwarna kuning. Di dalam Kejadian mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, sedangkan di King James mengatakan be fruitful and multiply. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu tidak hanya beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi berbicara tentang kualitasnya. Nah, kemudian di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Maksudnya adalah di sini ketika keluarga itu tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, pasti sia-sialah ayah, ibu atau suami, istri serta anak itu akan mempertahankan sebuah keluarga. Sehingga harus melibatkan Tuhan untuk mempertahankan, untuk membangun di dalam sebuah persekutuan yang indah itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25, di situ mengatakan bahwa
Tuhan menciptakan wanita dan laki-laki, sehingganya kedua akan mengalami persekutuan yang indah yang disebut keluarga. Jadi jelas di sini adalah ketika Allah menciptakan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, keduanya akan mengalami sebuah persekutuan yang indah. Ketika keluarga itu tentunya pasti melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kemudian 3 landasan untuk membangun keluarga Kristen menurut firman Allah yang terdapat di dalam ayat yang ke-24. Pertama adalah meninggalkan ayah dan ibunya. Siapa yang meninggalkan ayah dan ibunya? Yaitu seorang laki-laki, dia akan bersatu dengan perempuan atau dengan istrinya, dan yang keduanya menjadi satu daging. Ini ada 3 kata kunci pada ayat ke-24. Artinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dia akan bersatu, keduanya menjadi satu daging sehingga dikatakan tidak ada sebuah perceraian. Nah, kemudian tadi apa perbedaannya? Beranak cucu dan bertambah banyak, kemudian be fruitful dan multiply. Dikatakan bahwa tidak hanya ditugaskan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi dan hewan, tetapi berbuah, ada kualitas. Kalau multiply itu berkembang biak, mengalihkan, memperkalikan. Jadi tugas manusia itu tidak hanya memiliki anak bertambah banyak dan sebagainya, tetapi keluarga itu memiliki fungsi atau tugas yang sangat berat, yaitu mendidik anak-anaknya supaya memiliki kualitas hidupnya yang baik, tentunya di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya selanjutnya, beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau kita lihat di sini adalah banyak orang yang menafsirkan salah ketika berbicara tentang beranak cucu dan bertambah banyak. Ada anggapan orang bertambah anaknya banyak berarti rezekinya banyak. Tetapi tidak hanya itu saja, orang tua harus mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, selanjutnya mengatakan, mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Kalau tadi kita sudah mengenal tentang keluarga, kemudian Allah memiliki tujuan, sekarang kita mengatakan bahwa kita belajar tentang kenapa sih kok keluarga itu membutuhkan Tuhan. Pertama mengatakan bahwa karena dengan menjadikan Tuhan kepala keluarga, kesetiaan dan kekuatan itu pasti akan selalu ada bersama dengan keluarga tersebut. Kesukaran pasti ada atau pasti ditemui. Tapi kepedulian kasih Kristus jauh melebihi pemahaman manusia, asalkan benar-benar keluarga itu mengandalkannya. Makanya apa? Keluarga tidak bisa berjalan sendiri. Dia pasti membutuhkan Tuhan sebagai dasar, sebagai pondasi, karena ketika seseorang sudah memutuskan untuk berkeluarga, berarti begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Baik tentang hubungan suami istri atau hubungan orang tua dengan anak, itu tidaklah mudah. Tetapi ketika menjadikan Tuhan sebagai keluarga, di situ permasalahan apapun pasti dapat terlewatkan ketika mengandalkan atau hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, Tuhan memiliki peran di dalam sebuah keluarga. Ini pasti peranannya sangat penting. Dan berkat Tuhan akan selalu mengalir. Kalau berbicara berkat, itu tidak selalu berarti materi atau kekayaan. Tetapi berkat Tuhan itu meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan. Dan masih banyak lagi berkat Tuhan tidak akan bisa kita hitung. Tapi kita yakini, kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, materi kita hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya ketika nanti tugas atau misalnya ada hal-hal yang dikerjakan akan
dilanjutkan oleh guru agamanya masing-masing. Untuk itu, biarlah hari ini kita belajar bagaimana peran Allah di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami mau belajar bagaimana peran Allah di dalam keluarga kami. Kalau Tuhan melibatkan kami semua, Tuhan ikut campur tangan, dan Tuhan memiliki tujuan di dalam keluarga kami yakin, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.